Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Sari adalah seorang yatim piatu yang telah mengalami kehilangan yang mendalam. Sejak kecil, ia harus menghadapi kenyataan pahit ketika kedua orang meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Kecelakaan itu terjadi saat mereka sedang dalam perjalanan pulang dari kota untuk merayakan ulang tahun Sari yang ke-10. Mobil yang tumpangi mereka mengalami kecelakaan di jalan yang licin akibat hujan deras. Sejak saat itu, hidup Sari berubah selamanya. Setelah kehilangan orang tuanya, Sari tinggal bersama neneknya, satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Neneknya adalah sosok yang penuh kasih sayang dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Sari. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu, dikelilingi oleh kebun kecil dengan berbagai tanaman sayur dan bunga. Meski hidup mereka tidak kaya, neneknya selalu mengajarkan Sari tentang pentingnya bersyukur dan menghargai apa yang mereka miliki. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan yang lalu, nenek Sari jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kehilangan neneknya membuat Sari merasa seolah-olah dunia ini telah kehilangan warnanya. Ia kini tinggal sendirian di rumah itu, dikelilingi oleh kenangan indah bersama orang-orang yang dicintainya. Setiap sudut rumah menyimpan cerita-cerita masa lalu, suara tawa, pelukan hangat, dan nasihat bijak neneknya masih terngiang di telinga Sari. Setiap pagi, Sari bangun dengan rasa sepi yang membuat jantungnya berdebar. Ia berusaha menjalani hari-harinya dengan semangat, meskipun terkadang air mata tak bisa ditahan. Ia pergi ke sekolah dengan harapan bisa belajar dan memiliki masa depan yang lebih baik. Namun, di sekolah, ia sering merasa terasing dari teman-temannya yang memiliki keluarga lengkap. Meskipun ada beberapa teman yang peduli, rasa kesepian selalu menghantuinya. Sari bekerja paruh waktu di pasar untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ia menjual sayur-sayuran dari kebun kecilnya dan terkadang membantu pedagang lain. Meskipun capek dan lelah, ia selalu berusaha tersenyum dan melayani pelanggan dengan ramah. Dalam hati, ia berharap suatu hari nanti akan menemukan kebahagiaan kembali. Suatu sore setelah pulang dari pasar, Sari berjalan melewati jalan setapak menuju rumahnya. Langit mulai gelap dan awan hitam menggantung rendah di atas kepala. Hujan rintik-rintik mulai turun, menambah suasana hati Sari yang sudah muram. Saat melewati sebuah tikungan di jalan desa, ia melihat sesuatu yang mencolok di pinggir jalan. Ketika mendekat, Sari melihat seorang kakek tua tak berdaya di tanah basah. Kakek itu tampak lemah dengan rambut putih panjang dan wajah keriput penuh garis-garis kehidupan. Pakaian yang dikenakannya kotor dan compang-camping, seolah sudah lama tidak dirawat. Tanpa berpikir panjang, rasa iba meluap dalam hati Sari. "Pak! Pak!" teriak Sari sambil berlari menghampiri kakek itu. Ia membungkuk dan mencoba membangunkan kakek tersebut dengan lembut. "Bangunlah, Pak. Apa Anda baik-baik saja?" Kakek itu membuka matanya perlahan-lahan dan tersenyum lemah kepada Sari. "Ah, siapa kamu, Nak?" Suaranya serak namun lembut. "Saya Sari," jawabnya sambil merasa melihat lega kakek itu masih sadar. "Apa Anda butuh bantuan? Mari saya bantu." Kakek itu mengangguk pelan dan berusaha bangkit dari tempatnya. Dengan bantuan Sari, ia berhasil duduk di pinggir jalan sambil mengatur napasnya yang tersengal-sengal. "Terima kasih, Nak," katanya sambil tersenyum penuh rasa syukur. Sari melihat sekeliling untuk mencari bantuan dari orang lain, namun tidak ada seorang pun di sana, karena hujan mulai turun deras. "Mari kita pergi ke rumah saya," ajaknya. Dengan penuh perhatian. "Saya bisa merawat Anda di sana." Dengan langkah pelan dan hati-hati, Sari membantu kakek tua itu berjalan menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, kakek itu mulai bercerita tentang dirinya. "Namaku Pak Jaya," katanya sambil tersenyum meski wajahnya terlihat letih. "Pak Jaya, apa Anda tinggal jauh dari sini?" tanya Sari penasaran. Aku sudah kehilangan segalanya," jawab Pak Jaya dengan suara penuh kesedihan. "Keluargaku. Mereka semua pergi akibat bencana alam beberapa tahun yang lalu." Sari merasakan kepedihan dalam suara Pak Jaya, dan hatinya tergerak untuk membantu lebih banyak lagi. Dia tahu betapa sulitnya hidup tanpa orang-orang tercinta, karena dia sendiri telah merasakannya.
Sesampainya di rumah kecilnya, Sari mengajak Pak Jaya masuk dan duduk di kursi kayu tua di ruang tamu sederhana mereka. Ia segera menyiapkan secangkir teh hangat dan beberapa makanan ringan yang ada di dapur. Saat mereka berbicara lebih jauh, Pak Jaya menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang guru yang pernah memiliki keluarga bahagia hingga bencana merenggut, semuanya dari dirinya. Cerita-cerita ini membuat ikatan antara mereka semakin kuat, meski baru bertemu beberapa jam sebelumnya. Sari merasa bahwa pertemuan ini adalah sebuah takdir. Dua jiwa kesepian bertemu dalam keadaan sulit dan saling mengisi kekosongan satu sama lain tanpa disadari. Dalam hati kecilnya, ia berharap pertemuan ini akan membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka berdua sebelumnya. Setelah Pak Jaya duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, Sari merasa lega melihatnya lebih tenang. Ia menyajikan secangkir teh hangat dan beberapa kue kecil yang ia buat sendiri. Meski sederhana, makanan itu adalah hasil jerih payahnya, dan ia berharap bisa memberikan sedikit kebahagiaan kepada kakek tua yang baru dikenalnya. "Terima kasih, Nak," kata Pak Jaya sambil menerima cangkir teh dengan tangan yang bergetar. "Kau sangat baik hati." Sari tersenyum. "Saya hanya ingin membantu, Pak. Anda sudah melalui banyak hal." Setelah beberapa tegukan teh, Pak Jaya mulai merasa lebih segar. Ia menatap Sari dengan penuh rasa terima kasih. "Kau seperti cahaya dalam kegelapan," katanya. "Di saat-saat sulit ini, aku merasa seolah-olah tidak ada harapan lagi." Mendengar kata-kata itu, Sari merasakan jantungnya bergetar. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan harapan, karena ia juga telah merasakannya setelah kehilangan orang-orang tercintanya. "Kita semua butuh satu sama lain, Pak," jawabnya lembut. "Saya juga merasa kesepian setelah nenek pergi." Malam itu, mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Sari menceritakan tentang masa kecilnya yang bahagia bersama orang tua dan neneknya, sementara Pak Jaya menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang guru yang penuh dedikasi. Ia mengajar di sekolah dasar setempat selama lebih dari 30 tahun sebelum bencana itu merenggut segalanya. "Anak-anak adalah kebahagiaanku," kata Pak Jaya dengan mata berbinar. "Mereka selalu membawa semangat baru dalam kehidupan." Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan betapa besarnya cinta Pak Jaya terhadap anak-anak yang pernah ia ajar. Ia mulai membayangkan bagaimana jika ia bisa membantu Pak Jaya kembali ke dunia pendidikan, mungkin mereka bisa melakukan sesuatu yang berarti bersama-sama. "Pak, bagaimana jika kita membuka kelas kecil di sini? Kita bisa mengajarkan anak-anak di desa ini," usul Sari tiba-tiba. Pak Jaya terkejut mendengar ide itu, tapi senyumnya semakin lebar. "Itu ide yang bagus, Sari. Kita bisa mengajak anak-anak belajar dan bermain bersama." Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan kelas kecil tersebut. Sari merasa energinya kembali pulih saat membayangkan anak-anak datang ke rumahnya untuk belajar. Mereka sepakat untuk memulai persiapan keesokan harinya. Setelah Pak Jaya duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, Sari merasa lega melihatnya lebih tenang. Ia menyajikan secangkir teh hangat dan beberapa kue kecil yang ia buat sendiri. Meski sederhana, makanan itu adalah hasil jerih payahnya, dan ia berharap bisa memberikan sedikit kebahagiaan kepada kakek tua yang baru dikenalnya. "Terima kasih, Nak," kata Pak Jaya sambil menerima cangkir teh dengan tangan yang bergetar. "Kau sangat baik hati." Sari tersenyum. "Saya hanya ingin membantu, Pak. Anda sudah melalui banyak hal." Setelah beberapa tegukan teh, Pak Jaya mulai merasa lebih segar. Ia menatap Sari dengan penuh rasa terima kasih. "Kau seperti cahaya dalam kegelapan," katanya. "Di saat-saat sulit ini, aku merasa seolah-olah tidak ada harapan lagi." Mendengar kata-kata itu, Sari merasakan jantungnya bergetar. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan harapan, karena ia juga telah merasakannya setelah kehilangan orang-orang tercintanya. "Kita semua butuh satu sama lain, Pak," jawabnya lembut. "Saya juga merasa kesepian setelah nenek pergi." Malam itu, mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing.
Sari menceritakan tentang masa kecilnya yang bahagia bersama orang tua dan neneknya. Sementara Pak Jaya menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang guru yang penuh dedikasi. Ia mengajar di sekolah dasar setempat selama lebih dari 30 tahun sebelum bencana itu merenggut segalanya. Anak-anak adalah kebahagiaanku, kata Pak Jaya dengan mata berbinar. Mereka selalu membawa semangat baru dalam kehidupan. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan betapa besarnya cinta Pak Jaya terhadap anak-anak yang pernah ia ajar. Ia mulai membayangkan bagaimana jika ia bisa membantu Pak Jaya kembali ke dunia pendidikan. Mungkin mereka bisa melakukan sesuatu yang berarti bersama-sama. Pak, bagaimana jika kita membuka kelas kecil di sini? Kita bisa mengajarkan anak-anak di desa ini, usul Sari tiba-tiba. Pak Jaya terkejut mendengar ide itu, tapi senyumnya semakin lebar. Itu ide yang bagus, Sari. Kita bisa mengajak anak-anak belajar dan bermain bersama. Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan kelas kecil tersebut. Sari merasa energinya kembali pulih saat membayangkan anak-anak datang ke rumahnya untuk belajar. Mereka sepakat untuk memulai persiapan keesokan harinya. Keesokan harinya, Sari dan Pak Jaya mulai menyiapkan kelas kecil mereka. Mereka membersihkan ruang tamu dan mengatur kursi-kursi agar nyaman untuk anak-anak belajar. Sari juga mencari buku-buku pelajaran yang bisa mereka gunakan untuk mengajar. Saat mereka bekerja bersama, Pak Jaya mulai bercerita lebih banyak tentang masa lalunya dan bagaimana ia menjadi seorang guru. Aku lahir di desa ini dan tumbuh besar di sini, katanya sambil tersenyum nostalgia. Sejak kecil, aku sudah mencintai dunia pendidikan. Aku selalu percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah hidup seseorang. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian saat Pak Jaya menceritakan pengalamannya mengajar anak-anak dari berbagai latar belakang. Ia menggambarkan bagaimana setiap anak memiliki potensi luar biasa dan betapa pentingnya bagi seorang guru untuk menemukan cara terbaik untuk mendukung mereka. Aku ingat ada seorang anak bernama Rudi, kenang Pak Jaya dengan penuh semangat. Dia sangat pemalu dan tidak percaya diri. Namun, setelah beberapa bulan aku mengajarnya, dia menjadi salah satu murid terbaik di kelas. Mendengar cerita ini membuat Sari semakin terinspirasi. Ia ingin menjadi seperti Pak Jaya, seorang guru yang mampu memberikan harapan dan semangat kepada anak-anak. Pak, apakah Anda masih memiliki kontak dengan murid-murid Anda? Tanya Sari penasaran. Sayangnya tidak, jawab Pak Jaya dengan nada sedih. Setelah bencana itu terjadi, aku kehilangan semua kontak dengan mereka. Aku tidak tahu apakah mereka selamat atau tidak. Sari merasakan kesedihan dalam suara Pak Jaya dan tekad untuk membantu menemukan kembali murid-muridnya jika memungkinkan. Kita bisa mencari tahu bersama-sama. Mungkin ada cara untuk menghubungi mereka melalui media sosial atau orang-orang di desa ini. Pak Jaya tersenyum lebar mendengar semangat Sari yang membara. Kau benar sekali. Kita bisa melakukan itu setelah kelas pertama kita dimulai. Hari itu berlalu dengan cepat saat mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelas pertama mereka. Mereka menyiapkan papan tulis sederhana menggunakan kayu bekas dan menggantung beberapa gambar ceria di dinding sebagai dekorasi. Ketika sakit tiba-tiba, Sari merasa campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan menjelang hari pertama kelas mereka. Ia berharap anak-anak akan datang dan mau belajar bersama mereka. Malam itu, sebelum tidur, Sari memikirkan kembali perjalanan hidupnya sejauh ini. Dari seorang gadis yatim piatu yang kesepian, menjadi seseorang yang memiliki tujuan baru dalam hidupnya berkat pertemuan tak terduga dengan Pak Jaya. Ia berdoa agar esok hari membawa berkah bagi mereka berdua dan para anak-anak di desa. Hari pertama kelas kecil yang dipersiapkan Sari dan Pak Jaya akhirnya tiba. Dengan semangat membara, Sari bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah gaun sederhana berwarna biru yang pernah diberikan neneknya. Ia merasa percaya diri dan penuh harapan, siap menyambut anak-anak desa yang akan datang. Setelah menyiapkan semua perlengkapan belajar, Sari dan Pak Jaya menunggu dengan penuh antusias di ruang tamu. Mereka sudah menyiapkan kursi-kursi kecil untuk anak-anak dan papan tulis yang telah didekorasi dengan gambar-gambar ceria. Namun, saat jam mulai menunjukkan pukul 9,
ketegangan mulai membuat hati Sari. Apakah anak-anak akan datang? Tak lama kemudian, suara tawa anak-anak mulai terdengar dari luar rumah. Sari dan Pak Jaya saling berpandangan dengan senyuman lebar. Mereka membuka pintu dan melihat sekelompok anak-anak berlari menuju mereka dengan wajah ceria. "Selamat pagi, anak-anak," sapa Sari dengan suara ceria. "Selamat pagi, Kak Sari," jawab anak-anak serentak dengan semangat. Pak Jaya berdiri di samping Sari, memperkenalkan dirinya kepada anak-anak. "Halo, saya Pak Jaya. Senang bertemu dengan kalian semua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama." Anak-anak terlihat sangat antusias dan tidak sabar untuk memulai pembelajaran. Mereka duduk di kursi yang telah disiapkan dan menatap penuh perhatian pada Pak Jaya dan Sari. Kelas dimulai dengan perkenalan diri masing-masing anak, di mana mereka menceritakan nama dan hobi mereka. Suasana menjadi hangat dan akrab. Seiring berjalannya waktu, Pak Jaya mulai mengajarkan pelajaran dasar seperti membaca dan menulis dengan cara yang menyenangkan. Ia menggunakan permainan dan lagu-lagu untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Anak-anak tertawa dan bersenang-senang sambil belajar. Sari merasa bahagia melihat senyum di wajah anak-anak. Ia juga membantu ikut menjelaskan beberapa hal ketika Pak Jaya memerlukan bantuan. Melihat kedekatan antara mereka berdua dalam mengajar, membuat ikatan persahabatan mereka semakin kuat. Setelah beberapa minggu berlalu, kelas kecil itu semakin berkembang. Banyak anak-anak dari desa lain mulai bergabung, dan suasana belajar menjadi semakin hidup. Sari dan Pak Jaya merasakan kebahagiaan yang mendalam melihat perkembangan anak-anak dalam belajar. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sari juga merasakan kekhawatiran yang mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa tidak semua orang di desa mendukung keberadaan kelas kecil ini. Beberapa orang tua merasa khawatir tentang pendidikan alternatif ini dan lebih memilih agar anak-anak mereka bekerja membantu di ladang. Suatu hari, ketika Sari berada di pasar untuk membeli bahan makanan, ia mendengar bisikan-bisikan di antara para ibu-ibu yang berdagang di sana. Mereka berbicara tentang kelas kecil yang dijalankan oleh Sari dan Pak Jaya. Apa mereka tidak tahu bahwa anak-anak seharusnya membantu orang tua mereka? Salah satu ibu mengeluh. "Ya, betul. Pendidikan bukanlah hal yang penting saat ini. Kita membutuhkan tenaga kerja untuk ladang," sahut ibu lainnya. Mendengar percakapan itu membuat hati Sari bergetar. Ia merasa tertekan oleh pandangan negatif orang-orang terhadap usaha mereka untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak desa. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyerah begitu saja. Keesokan harinya, saat kelas berlangsung, suasana terasa berbeda. Beberapa orang tua datang mengunjungi rumah Sari dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka ingin berbicara tentang kelas tersebut. "Anak-anak seharusnya tidak menghabiskan waktu belajar di sini," kata salah satu orang tua dengan tegas. "Mereka harus membantu kami di ladang." Sari merasa jantungnya berdegup kencang mendengar pernyataan itu. Ia berusaha menjelaskan betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak, tetapi suara hatinya terasa tertekan olehnya. "Pak Jaya," panggilnya sambil melihat ke arah kakek tua itu yang berdiri di dekatnya. "Apa yang harus kita lakukan?" Pak Jaya mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Kita harus berbicara secara terbuka," katanya tenang. "Kita perlu menjelaskan manfaat dari pendidikan dan bagaimana hal itu dapat membantu anak-anak serta desa kita." Dengan keberanian baru, Sari setuju untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua lainnya untuk membahas keberadaan kelas kecil ini secara lebih mendalam. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa pendidikan bukanlah penghalang bagi anak-anak untuk membantu keluarga mereka. Justru sebaliknya, pendidikan dapat memberikan peluang yang lebih baik di masa depan. Hari berikutnya, Sari dan Pak Jaya mengundang para orang tua ke rumah mereka untuk membicarakan masalah ini secara terbuka. Dalam pertemuan itu, Sari menjelaskan visi mereka tentang pendidikan dan bagaimana hal itu dapat mengubah hidup anak-anak, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. "Saya tahu bahwa banyak dari kalian khawatir," kata Sari dengan suara penuh keyakinan. "Tetapi kami percaya bahwa memberikan pendidikan kepada anak-anak adalah investasi terbaik untuk masa depan kita semua.
Pak Jaya menambahkan, pendidikan bukan hanya tentang belajar membaca atau menulis. Itu tentang membangun karakter dan keterampilan yang akan berguna sepanjang hidup mereka. Namun, meskipun ada beberapa orang tua yang mulai memahami niat baik mereka, masih ada beberapa yang tetap skeptis dan menolak ide tersebut. Anak-anak kami lebih baik bekerja daripada duduk di sini, kata salah satu orang tua dengan nada. Sinisun Sari merasakan beban berat di pundaknya saat melihat ketidakpahaman tersebut. Namun ia tidak ingin menyerah. Ia tahu bahwa perjuangan ini adalah demi masa depan anak-anak desa yang dicintainya. Setelah pertemuan dengan orang tua, Sari merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Meskipun ada beberapa orang yang mendukung kelas kecil mereka, masih banyak yang skeptis dan menolak ide pendidikan alternatif yang mereka tawarkan. Rintangan ini membuat hati Sari terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Suatu sore saat kelas sedang berlangsung, Sari melihat beberapa anak yang tampak gelisah. Mereka berbicara di antara mereka dengan suara pelan, dan Sari bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu mereka. Setelah kelas selesai, Sari memanggil salah satu anak, Rina, untuk berbicara. "Ada apa, Rina? Kenapa kamu terlihat tidak nyaman?" tanya Sari dengan lembut. Rina menunduk, tampak ragu untuk menjawab. "Kak Sari, orang tua kami bilang kami tidak boleh datang ke sini lagi. Mereka bilang belajar di sini tidak penting, dan kami harus membantu di ladang," ungkapnya dengan suara bergetar. Mendengar hal itu, hati Sari terasa hancur. Ia tahu bahwa banyak anak-anak yang ingin belajar dan memiliki impian untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi tekanan dari orang tua mereka membuat mereka terjebak dalam situasi yang sulit. "Tapi Rina, pendidikan itu penting. Kita bisa belajar banyak hal di sini," kata Sari berusaha meyakinkan. "Iya, Kak. Tapi kami juga ingin membuat orang tua kami senang," jawab Rina dengan air mata menggenang di matanya. Sari merasakan beban emosional yang berat. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya dan Pak Jaya, tetapi juga tentang masa depan anak-anak yang penuh harapan ini. Ia tidak bisa membiarkan mereka menyerah pada impian mereka hanya karena tekanan dari orang dewasa. Dengan tekad baru, Sari memutuskan untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan para orang tua. Ia ingin menjelaskan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan bagaimana hal itu dapat membantu mereka di masa depan. Ia berharap bisa membujuk orang tua agar memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk belajar. Keesokan harinya, Sari dan Pak Jaya mengundang semua orang tua ke rumah mereka sekali lagi. Dalam pertemuan itu, Sari berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan. "Kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita," ujarnya dengan suara tegas. "Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu peluang bagi mereka." Pak Jaya menambahkan, "Kami tidak ingin anak-anak kita hanya menjadi pekerja di ladang tanpa pengetahuan yang cukup. Dengan pendidikan, mereka bisa mengejar cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik." Namun, meskipun ada beberapa orang tua yang mulai terbuka terhadap ide tersebut, masih ada yang tetap keras kepala dan menolak perubahan. "Anak-anak kami sudah cukup bekerja di ladang. Mereka tidak perlu belajar hal-hal yang tidak berguna," teriakan salah satu orang tua. Situasi semakin memanas ketika beberapa orang mulai berdebat sengit. Sari merasa cemas melihat ketegangan ini meningkat. Ia berusaha menenangkan suasana dan meminta semua orang untuk mendengarkan satu sama lain. "Ini bukan tentang kita atau kalian," kata Sari dengan suara lembut namun tegas. "Ini tentang masa depan anak-anak kita. Mari kita memikirkan apa yang terbaik bagi mereka." Melalui usaha keras dari Sari dan Pak Jaya, pertemuan itu akhirnya berakhir tanpa keputusan pasti. Namun, mereka merasa bahwa langkah pertama telah diambil. Mereka telah membuka dialog dan menunjukkan kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang penting. Setelah pertemuan tersebut, hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagi Sari dan Pak Jaya. Meskipun beberapa anak masih datang ke kelas kecil, banyak dari mereka terpaksa absen karena tekanan dari orang tua masing-masing. Rina dan teman-temannya terlihat semakin jarang hadir, dan ini membuat hati Sari semakin berat. Suatu malam, saat duduk bersama Pak Jaya di ruang tamu setelah kelas selesai, Sari merenung dalam-dalam. "Pak Jaya,
katanya pelan. Apakah kita melakukan hal yang benar? Mungkin kita seharusnya berhenti saja. Pak Jaya memandang dengan serius. Sari, ujarnya lembut. Perjuangan ini memang sulit. Namun keanehan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Sari mengangguk pelan tapi masih merasa ragu. Tapi jika kita terus melanjutkan ini dan anak-anak tidak bisa datang lagi, apa gunanya? Pak Jaya mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Kita harus percaya bahwa suatu saat nanti, orang-orang akan memahami pentingnya pendidikan. Ini, kita harus terus berjuang demi masa depan mereka. Mendengar kata-kata Pak Jaya membuat semangat Sari sedikit bangkit kembali. Namun ia juga tahu bahwa keputusan harus diambil. Apakah mereka akan terus melanjutkan perjuangan ini meskipun banyak rintangan ataukah mundur demi kenyamanan? Setelah berpikir sepanjang malam, akhirnya Sari memutuskan untuk berbicara kembali kepada orang tua dalam pertemuan lanjutan minggu depan. Ia ingin memberikan semua argumen dan bukti tentang manfaat pendidikan bagi anak-anak. Saat hari pertemuan tiba, Sari berdiri di depan semua orang tua dengan tekad bulat di dalam hatinya. Ia menyampaikan data tentang keberhasilan pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta contoh-contoh nyata dari desa-desa lain yang telah berhasil melalui pendidikan alternatif. Jika kita tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk belajar sekarang, tegasnya, kita mungkin akan kehilangan generasi masa depan yang cerdas dan mampu membawa perubahan positif bagi desa kita. Satu persatu para orang tua mulai mendengarkan dengan penuh perhatian saat Sari berbicara dari hati ke hati tentang harapan dan impian setiap anak untuk masa depan mereka. Akhirnya, setelah diskusi panjang yang penuh emosi dan ketegangan, beberapa orang tua mulai bersikap lebih terbuka terhadap ide pendidikan alternatif ini. Mereka mulai mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk belajar di kelas kecil tersebut. Meskipun belum ada keputusan bulat dari semua pihak, langkah-langkah kecil menuju perubahan mulai terlihat jelas. Dengan harapan baru menyala dalam diri Sari dan Pak Jaya, mereka siap menghadapi tantangan berikutnya. Membuktikan bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi semua anak di desa mereka. Setelah pertemuan tersebut, hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagi Sari dan Pak Jaya. Meskipun beberapa anak masih datang ke kelas kecil mereka, banyak dari mereka terpaksa absen karena tekanan dari orang tua masing-masing. Rina dan teman-temannya terlihat semakin jarang hadir, dan ini membuat hati Sari semakin berat. Suatu malam, saat duduk bersama Pak Jaya di ruang tamu setelah kelas selesai, Sari merenung dalam-dalam. "Pak Jaya," katanya pelan, "apakah kita melakukan hal yang benar? Mungkin kita seharusnya berhenti saja." Pak Jaya memandang dengan serius. "Sari," ujarnya lembut, "perjuangan ini memang sulit. Namun keanehan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak. Kita tidak bisa menyerah begitu saja." Sari mengangguk pelan tapi masih merasa ragu. "Tapi jika kita terus melanjutkan ini dan anak-anak tidak bisa datang lagi, apa gunanya?" Pak Jaya mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Kita harus percaya bahwa suatu saat nanti, orang-orang akan memahami pentingnya pendidikan. Ini, kita harus terus berjuang demi masa depan mereka." Mendengar kata-kata Pak Jaya membuat semangat Sari sedikit bangkit kembali. Namun ia juga tahu bahwa keputusan harus diambil. Apakah mereka akan terus melanjutkan perjuangan ini meskipun banyak rintangan ataukah mundur demi kenyamanan? Setelah berpikir sepanjang malam, akhirnya Sari memutuskan untuk berbicara kembali kepada orang tua dalam pertemuan lanjutan minggu depan. Ia ingin memberikan semua argumen dan bukti tentang manfaat pendidikan bagi anak-anak. Saat hari pertemuan tiba, Sari berdiri di depan semua orang tua dengan tekad bulat di dalam hatinya. Ia menyampaikan data tentang keberhasilan pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta contoh-contoh nyata dari desa-desa lain yang telah berhasil melalui pendidikan alternatif. Jika kita tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk belajar sekarang, tegasnya, kita mungkin akan kehilangan generasi masa depan yang cerdas dan mampu membawa perubahan positif bagi desa kita. Satu persatu para orang tua mulai mendengarkan dengan penuh perhatian saat Sari berbicara dari hati ke hati tentang harapan dan impian setiap anak untuk masa depan mereka. Akhirnya,
Setelah diskusi panjang yang penuh emosi dan ketegangan, beberapa orang tua mulai bersikap lebih terbuka terhadap ide pendidikan alternatif ini. Mereka mulai mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk belajar di kelas kecil tersebut. Meskipun belum ada keputusan bulat dari semua pihak, langkah-langkah kecil menuju perubahan mulai terlihat jelas. Dengan harapan baru menyala dalam diri Sari dan Pak Jaya, mereka siap menghadapi tantangan berikutnya, membuktikan bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi semua anak di desa mereka. Seiring berjalannya waktu, kelas kecil yang dipimpin oleh Sari dan Pak Jaya semakin berkembang. Banyak anak-anak dari berbagai latar belakang mulai datang untuk belajar bersama. Suasana belajar menjadi semakin ceria dan penuh semangat. Anak-anak tidak hanya belajar akademis, tetapi juga keterampilan hidup yang berguna bagi masa depan mereka. Sari seringkali merencanakan perjalanan hidupnya sejak bertemu dengan Pak Jaya. Dari seorang gadis yatim piatu yang kesepian menjadi seseorang yang memiliki tujuan hidup baru, membantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Ia merasa bahwa pertemuan dengan Pak Jaya adalah sebuah takdir yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Suatu malam, setelah kelas selesai, Sari duduk bersama Pak Jaya di teras rumah sambil menikmati teh hangat. "Pak," katanya sambil tersenyum, "saya sangat bersyukur atas semua ini. Kita telah melakukan sesuatu yang berarti." Pak Jaya memandang dengan penuh rasa bangga. "Kau telah melakukan pekerjaan luar biasa, Sari. Melihat senyum di wajah anak-anak adalah kebahagiaan sejati. Mereka berbicara tentang impian masa depan. Bagaimana mereka ingin terus mengembangkan kelas kecil ini agar dapat menjangkau lebih banyak anak-anak di desa lain. Sari ingin menjadikan tempat ini sebagai pusat pembelajaran bagi generasi mendatang." Namun, tidak lama kemudian, kabar baik datang dari pemerintah desa. Mereka berencana memberikan dukungan lebih besar terhadap kelas kecil ini dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik serta pelatihan bagi pengajar lokal lainnya. Ini adalah langkah besar menuju pengakuan resmi bagi upaya pendidikan alternatif yang telah dilakukan oleh Sari dan Pak Jaya. Dengan semangat baru, Sari dan Pak Jaya bersiap menghadapi tantangan berikutnya, mengembangkan program-program baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas jangkauan mereka ke desa-desa lain di sekitarnya. Akhir cerita ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, melainkan sebuah awal baru untuk menciptakan perubahan positif dalam dunia pendidikan di daerah terpencil.